Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menetapkan syarat khusus sebelum menandatangani keputusan Presiden Kepres pemindahan ibu kota dari Jakarta ke ibu kota Nusantara IKN di Kalimantan Timur. Setelah Kepres itu diteken, ibu kota Indonesia resmi pindah ke Kalimantan Timur. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana di Nusantara menjadi salah satu syarat utama sebelum Prabowo dapat menandatangani Kepres tersebut. Pemerintah menargetkan kelengkapan itu dapat terwujud dalam 3 tahun mendatang, mencakup pembangunan fungsi eksklusif, legislatif, hingga yudikatif secara menyeluruh di IKN. Kemarin hitung-hitungannya kurang lebih kita berharap dalam 3 tahun ke depan bisa selesai sarana prasarana yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan yang di sana akan menampung fungsi-fungsi eksklusif, fungsi-fungsi legislatif, dan fungsi yudikatif. Ini adalah sarana prasarana syarat yang kita merasa ini harus ada sebelum kita memutuskan atau Bapak Presiden menandatangani Kepres pemindahan ibu kota, kata Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, dikutip Sabtu 2 Agustus 2025. Prasetyo juga menanggapi sebelum usulan terkait IKN, mulai dari wacana Wakil Presiden Gibran Rakabuming berkantor di IKN hingga rencana BUMN berkantor di sana. Menurutnya, pada prinsipnya pemerintah baru sebatas menerima masukan tersebut. Meski begitu, hingga kini arah kebijakan tetap berubah. IKN baru akan digunakan apabila pembangunannya telah rampung. Fokus utama pemerintah saat ini adalah mempercepat penyelesaian sarana dan prasarana di IKN. Tentu kita menerima semua pendapat, masukan, apapun itu, tetapi sebagaimana yang sudah pernah juga pemerintah sampaikan bahwa sampai hari ini pemerintah tetap berkomitmen sesuai dengan rencana adalah untuk menyelesaikan pembangunan IKN secepat-cepatnya, sebut Prasetyo. Otorita Ibu Kota Nusantara IKN sempat mengungkapkan proses terkini pembangunan sejumlah infrastruktur di ibu kota baru pada Juni lalu. Salah satunya yakni ada pembangunan 47 tower hunian apor sipil negara ASN dan serta pertahanan dan keamanan HAMKAN yang telah tembus 97,46%. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN Danis Hidayat Sumaliga mengatakan per bulan Mei 2025 proses infrastruktur yang bersumber dari APBN Kementerian Pekerjaan Umum PU secara menyeluruh sebesar 77,365%.
ini sudah termasuk infrastruktur yang sudah selesai. Proses infrastruktur yang masih dalam masa konstruksi ada pembangunan 47 tower ASN Hankam, prosesnya sebesar 94,6%, ujar Danis kepada Detikom Kamis 5/6/2025. Saat ini pekerjaan konstruksi hunian ASN Hamgam ini berada di dalam naungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKPE). Danis menambahkan ada juga pembangunan hunian vertikal TNI dengan proses sebesar 27,32%. Sedangkan dari sisi investasi, jumlah direct investment melalui otorita IKN kini telah mencapai 86,67%. Namun ia tak merincikan berapa nominal yang telah tertampung di saat yang bersamaan. Pihaknya juga tengah dalam proses tender untuk infrastruktur baru. Infrastruktur yang dibangun dari ABPN OKIAN saat ini masih dalam proses tender, terang Danis. Sementara itu, berdasarkan data otorita IKN per 11 April 2025, proses pekerjaan pembangunan IKN Batch 1 mencapai 98,5%, lalu proses pembangunan Batch 2 mencapai 84,4%, kemudian Batch 3 mencapai 48%. Selanjutnya, untuk proses pembangunan komplek kantor Kementerian Koordinator Komenko 1 dan 3 sudah rampung 100%, sedangkan Komenko 2 proses pembangunan mencapai 94% dan Komenko 4 sudah 98% atau finishing. Kemudian untuk proses pembangunan bandara Ferry Infor Person VVI IKN per April lalu dari sisi darat sudah mencapai 100%, sedangkan pembangunan sisi udara di angka 97,8%. Sejumlah proyek tercatat sudah rampung sepenuhnya, antara lain mulai dari bendungan Sepaku, Simpoi, Intake, Sungai Sepaku, tempat pengolahan sampah terpadu, TPST, rumah tampak jabatan Menteri, RTJM, Istana Negara, dan lapangan upacara 1, Istana Garuda, kantor sekretariat Kepresiden Sepres, hingga kantor Kementerian Sekretaris Negara Kemesnek.